Assalamualaikum teman-teman, sekarang ini hewan-hewan di seluruh dunia sedang terancam punah. Ini gawat loh, nanti kita tidak dapat lagi melihat harimau yang gagah atau burung yang indah. Masya Allah. Mungkin para pemburu dan perusak hutan belum mengenal hewan-hewan dengan baik. Nah, kita tidak boleh begitu bagusnya kita mengenal hewan sejak kita kecil biar kita menyayangi hewan ciptaan Allah ini setelah kita dewasa. Kenapa burung terbang? Dengan terbang burung dapat bergerak cepat untuk mencari makanan dan menangkap mangsa. Salah satu alasan burung terbang adalah untuk menghindari diri dari bahaya. Dalam beberapa kali kepakan sayap burung dapat meloloskan diri dari terkaman seekor kucing lapar. Tidak semua burung bisa terbang. Burung unta dan pinguin adalah dua jenis burung yang tidak bisa terbang. Burung unta memiliki tubuh yang besar tapi memiliki sayap kecil. Pinguin juga memiliki sayap kecil dibanding tubuhnya. Tubuh dan sayap pinguin sangat berguna untuk berenang di laut. Apakah yang burung kerjakan? Burung harus menemukan cukup makanan untuk dimakan keluarga dan dirinya sendiri. Burung harus membangun sarang dan menjaganya tetap bersih. Burung juga bertelur dan membesarkan anak-anaknya. Burung kingfishers. Si pemburu ikan harus memberi makan anak-anaknya yang kadang-kadang berjumlah sampai 7 ekor. Padahal setiap ekor anak burung ini harus memakan 15 ekor ikan tiap harinya. Burung sandgrouse hidup di padang pasir Afrika, Asia dan Eropa Selatan. Jika tak mendapati air, burung jantan terbang ratusan kilometer untuk mencari air. Ia menyimpan air dalam bulu-bulu dadanya yang mirip spons agar anak-anaknya dapat minum sepuas-puasnya. Telur burung memerlukan kehangatan agar bisa menetas. Fakta-fakta menarik dari burung-burung unta. Burung ini burung terbesar di dunia, tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Burung kuban-bee di hutan daerah tropis ada burung yang lebih kecil dari kupu-kupu. Besar burung pendengung kuban-bee kira-kira sebesar mata burung unta. Bagaimana burung menghindar dari musuh? Siku hiu handal memangsa pinguin, namun pinguin dapat melarikan diri dengan berenang cepat dan melompat ke daratan. Subhanallah, unta meloloskan diri dengan berlari cepat sekitar 35 mil per jam. Kenapa burung bernyanyi dan bersiul? Burung bersiul untuk menarik pasangan dan untuk memperingati burung lain apabila dalam bahaya. Metamorfosis setelah menetas dari telur, kupu-kupu tidak langsung berwujud sempurna. Mula-mula telur kupu-kupu menetaskan ulat atau larva lalu berbentuk kepompong atau pupa. Setelah itu berubah wujud menjadi kupu-kupu. Proses perubahan ini disebut metamorfosis. Belalang adalah makhluk penyendiri tetapi mendadak dapat berubah menjadi makhluk penggerombol. Penyebabnya adalah bila musim paceklik datang setelah musim baik. Di musim baik belalang bertambah banyak jumlahnya. Bila datang musim jelek, belalang yang banyak jumlahnya ini terpaksa berdesak-desakan di daerah yang keadaannya masih baik. Pemburu dan buruannya undur-undur melemparkan butiran pasir ke atas agar mangsanya jatuh ke dasar lubangnya yang berbentuk corong. Tapi undur-undur jarang berhasil pada percobaan pertama. Sering undur-undur harus berulang kali membenturkan mangsanya ke dinding lubang atau melepasnya dan menangkapnya lagi dengan lemparan pasir baru. Setelah itu undur-undur menyuntikkan bisa. Pelumpuhan melalui rahangnya, mangsa diseret ke bawah pasir dan di situ tubuh mangsa dihisap sampai kering.
Ulat beberapa serangga tidak dapat menyamar sehingga Allah memberikan mereka kemampuan mengubah wujud menjadi berbahaya atau tak bisa dimakan. Bila tersentuh ulat ngengat pus akan berhenti menyamar menggerakkan ekor dan kepala lalu menyeramkan diri. Kumbang-kumbang pembom menyemprotkan cairan yang dapat menyebabkan kodok tersengal-sengal. Rumah serangga tawon kendil membangun rumahnya berbentuk kendil. Sarang ini dibuat dari lumpur atau tanah liat dan ditempelkan pada ranting pohon. Jangkrik tak bersayap membuat sarang dengan merobek daun, tapi daun lalu dijahit dengan benang sutera yang dibuat dari perut dan keluar dari bibir bawah. Kasta rayap raja dan ratu akan digantikan ratu tingkat 2 dan tingkat 3 bila ratu dan raja telah mengakhiri masa hidupnya. Prajurit baik yang berahang pedang maupun yang dibekali moncong penyemprotan cairan lekat penangkap semut berindak sebagai penjaga sarang. Pekerja bertanggung jawab atas semua pekerja yang perlu untuk membangun sarang dan menjamin kelancarannya. Rayap pekerja juga berindak sebagai perawat bagi prajurit dan raja serta ratu yang tak mampu makan sendiri. Jenis-jenis semut. Semut legion. Semut ini bergerak cepat di malam hari dalam satu pasukan besar. Semut legion berburu serangga lain. Semut pengumpul biji. Semut ini mengumpulkan biji dan disimpan dalam gudang. Bila biji bertunas, biji itu dibuang keluar sarang dan tumbuh sehingga menghasilkan lebih banyak biji buat semut sibanala. Semut tukang kayu. Pekerjaannya meneroongi kayu dan pohon yang belum lama mati. Semut pemarah. Semut ini menggembala dan memerah kutu daun. Kutu daun menghasilkan tetesan manis yang disukai semut. Semut pembudak. Semut ini merampas telur dan larva semut lain. Bila telur dan larva ini telah menjadi semut dewasa, semut-semut ini harus bekerja untuk semut pembudak. Semut penimbun madu. Semut ini menyediakan tubuhnya untuk menimbun sari manis nektar yang diberikan semut pencari makan. Semut ini terus menggembung dan menggembung sehingga mencapai ukuran terbesani setelah 1 bulan. Kehidupan ikan. Sisik ikan adalah bagian dari kulit ikan. Sisik berguna untuk melindungi tubuh ikan yang lunak. Telinga ikan. Kebanyakan ikan memiliki indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Manusia memiliki telinga luar, tengah, dan dalam, tetapi ikan hanya memiliki telinga dalam yang tidak tampak dari luar. Ikan juga mempunyai gurat sisi yang dapat menangkap bunyi. Tidurkah ikan itu? Seperti halnya semua binatang lain, ikan juga harus beristirahat dengan tidur. Bila tidak, ikan akan lemah dan mati. Jika tidak bergerak, ikan hiu harus bergerak terus sebab hiu tak dapat bernapas jika tidak bergerak terus. Itulah sebabnya bila hiu terjepit di antara karang, hiu akan mati karena tidak dapat bernapas. Binatang laut bertinta-tinta. Gurita dan cumi berfungsi sebagai tabir pelindung untuk mengalihkan perhatian pemangsa. Sedangkan tinta kelinci laut benar-benar akan membuat musuhnya. Tidurkah ikan itu? Seperti halnya semua binatang lain, ikan juga harus beristirahat dengan tidur. Bila tidak, ikan akan lemah dan mati. Kehidupan gurita menembakkan racun ke dalam kerang untuk membukanya. Gurita berbaring dan menunggu mangsa. Saat mangsa lewat, gurita menjulurkan tentakel dan menangkap. Hal-hal menarik di laut. Kuda laut betina menaruh telur-telurnya ke dalam kantung di perut kuda laut jantan. Setelah 8 sampai 10 hari,
Telur menetas anak kuda laut persis berbentuk seperti kuda laut dewasa. Tapi bentuknya lebih kecil. Ikan terbang ridak benar-benar terbang tapi berenang cepat dan meloncat keluar air. Dengan membentangkan sirip dada dan sirip pinggul, ikan terbang dapat membumbung seperti pesawat terbang. Ikan terbang besar yang tertiup angina dari belakang dapat meluncurkan sejauh 300 meter atau lebih. Cangkang kerang terus membesar. Usia kerang. Cangkang kerang tidak terus berukuran seperti itu tetapi terus membesar sewaktu membesar. Garis-garis di cangkang bertambah. Bentuk kerang. Cara kerang jalan. Kerang pada awalnya memasukkan kaki ke dalam pasir kemudian menarik masuk cangkang.